Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Hari Kiamat dengan sistemnya. Jika ingin nonton duluan dipersilakan langganan, buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya, melanjutkan part sebelumnya di mana Tian Ran pergi dari rumah sakit secara tiba-tiba, meninggalkan Yuan Wen. Tian Ran pergi dari rumah sakit balik ke pertaniannya. Sistem memberitahu tomat cherry level 4 di Fine Gainmu telah matang. Mohon panen secepatnya. Selamat, Anda telah memanen 100 level 4 tomat cherry total 2,5 kg. Lalu Xiayan memakannya. Notif memberitahu kemampuan apa yang Tian Ran dapat, evolusi kromosom lahir dalam host dan evolusi sukses sepenuhnya. Tipe evolusi, atavistik. Keterampilan bangkit, ham avoidance, atribut dasar digandakan. Kita berpindah panel ke arah sebuah mobil, ternyata itu mobil dari tikus berdasi. Pengacaranya menerangkan pada mereka, kalian berdua, situasinya telah ditekan. Tapi mengingat sedikit orang yang mengetahui masalah ini, selama tindak lanjutnya ditangani dengan benar, dampaknya terhadap kalian berdua tidak akan terlalu besar. Apa maksud Tuan Wang, kalian berdua harus bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan? Tikus berdasi menjawab, kami tahu. Mereka berdua berkata merendahkan masyarakat. Masyarakat kelas rendah ini dapat dijaga dengan luang dan persediaan belanja. Li Tua, kamu tidak bisa mengatakan itu. Opini masyarakat di internet masih penting. Dengan foto-foto kami berjalan tangan dengan keluarga korban dan berbagi uang berkabung. Membuat reporter untuk menulis cerita lebih banyak tentang kami. Akhirnya, konferensi pers akan diadakan untuk membantu rumor tersebut, dan semua orang bodoh akan percaya kita. Memulihkan reputasi sangat mudah. Hanya berpikir tentang harus berpura-pura kepada orang-orang bodoh ini membuat saya merasa jengkel. Bersabarlah. Sekarang adalah waktu khusus bagi transformasi kaisar kita. Hanya dengan memenuhikan masyarakat kita bisa memfasilitasi masa depan kita. Persediaan makanan. Setelah dia berkata seperti itu, kelapanya dipisahkan oleh sebuah tebasan yang sangat cepat pedang. Temannya baru menyadari setelah menoleh. Ternyata itu Tian Ran. MC sudah mulai menunjukkan siapa pemeran utama. Orang di dalam itu mengoceh dan mengancam Tian Ran. Setelah Tian Ran mendengar ocehannya, Tian Ran membalas, cukup pasti, kalian semua makan hal itu, yang dimaksud mungkin telur bisking. Hanya cairan merah yang bisa membersihkanmu. Karena kamu tidak ingin menjadi manusia. Mereka berdua ketakutan melihat Tian Ran seperti itu. Mobil mereka menabrak pohon, karena semua orang yang di dalam telah dibantai. Setelah itu ada sebuah serangga yang mencoba kabur, lalu diinjak Tian Ran. Setelah selesai Tian Ran memakan tomat level 4-nya, layar sistem muncul, evolusi selesai dengan sukses. Jenis evolusi, atavistis. Keterampilan yang bangun, kecepatan. Atribut dasar ganda. Ini sudah keempat keluarga ilahi tomat cherry yang saya makan, dan masih evolusi terlemah, gumam Tian Ran. Evolusi direction reset, evolusi selesai berhasil. Jenis evolusi, atavistik, keterampilan yang bangun, kekuatan, atribut dasar ganda. Tian Ran lanjut makan lagi, aku terlalu kenyang. Mari makan yang lain dan cerna sementara sebelum melanjutkan. Tipe atavistik cukup baik untuk saat ini. Tiba-tiba Tian Ran terkejut, tubuhnya bereaksi abis makan satu tomat ilahi sebelumnya. Sistem muncul reset arah evolusi.
Evolusi selesai dengan sukses. Selamat kepada tuan rumah yang telah mendapatkan tipe langka. Tubuh Tianran di bagian kepala muncul cahaya. Tipe evolusi tipe otak cerdas. Telepati keterampilan yang terbangkit. Atribut dasar sama dengan data peningkatan evolusi tipe atavistik. Tianran berujar menarik. Telepati. Mari coba kemampuan ini. Mata Tianran menjadi biru. Lalu ia mencobanya. Saya memiliki jarak sekitar 10 meter untuk merasakan makhluk hidup. Setelah itu ada burung jatuh di depan Tianran. Tianran mengambil burung itu. Ia ingin mencoba mengetes, bagaimana dengan kontak langsung. Setelah itu, Tianran bisa mendengar perkataan burung itu. Beras, beras, aku lapar, teriak burung. Tianran berpikir setelah mendengar perkataan burung tersebut, saat saya menyentuh makhluk hidup, saya dapat merasakan apa yang dipikirkannya. Tianran berjalan pergi meninggalkan tempat ini. Sambil ia berjalan, dia melemparkan burung itu kembali ke tanah, tetapi itu tidak cukup. Sebelum mereset ke jalan evolusioner baru, saya harus menghubungi saudara Lan Ning, gumam Tianran. Setelah itu kita berpindah panel ke rumah sakit. Tianran sedang mengobrol dengan Lan Ning atau hacker top kita. Kakak Lan Ning, orang yang terkunci di ruang rumah sakit bukanlah orangnya. Hah, itu dia yang ada di CCTV. Tianran memberitahu tahanan telah diganti, pasti seseorang yang sangat seperti dia. Lan Ning membalas, oke, biarkan aku melakukannya lagi. Jangan khawatir bos, saya masih bisa menemukannya apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat Lan Ning memberitahu aku mendapatkannya, aku akan mengirimkanmu peta. Tapi targetnya selalu bergerak, jika dia tidak muncul dalam jangkauan CCTV untuk sementara waktu, kamu harus mencarinya sendiri, aku tidak bisa membantumu. Tianran mengecek peta yang dikirim Lan Ning. Tianran berpikir, dia di bawah tanah, pantas aku tak bisa merasakan dia. Kita berpindah ke lokasi orang yang sedang dicari Tianran. Ia sedang berjalan ingin pergi meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba ada sebuah serangan yang melayang ke arahnya, ia masih bisa menghindarnya. Aku telah mencarimu ke seluruh tempat, bajingur. Ternyata itu Lord. Ia tersenyum melihat Tianran, di sana Tianran sangat emosi melihat muka Lord. Tianran menyerang tapi bisa dihindari lagi. Tianran memuji, refleksmu tampaknya menjadi lap-in cepat. Kamu tidak akan dapat menghindari pukulan berikutnya. Ucapan Tianran terbukti benar, kali ini Tianran berhasil menebas Lord. Lord berlari menjauh dari Tianran, mau kabur. Ucap Tianran, Lord tidak menjawab, ia hanya membalas dengan tersenyum. Tianran maju kembali ingin menebaskan pedangnya lagi, tapi pedangnya ditahan oleh banyak serangga. Serangga itu juga menyerang tubuh Tianran. Ia sedikit bertanya-tanya serangga, setelah itu dia menoleh samping belakang, terlihat ada sebuah sosok, sosok itu seperti semut tapi memiliki postur tubuh manusia. Lord berkata ke dia, kamu membutuhkan waktu yang lama untuk datang. Maaf, Holy Lord, saya baru saja berevolusi menjadi tubuh dewasa, dan belum beradaptasi dengan tubuh ini. Tianran mencoba menyingkirkan serangga di dekatnya, dengan cara menebas bebaskan pedangnya ke segala arah. Lord menjawab perkataan manusia semut tadi, lupakan, aku tidak punya energi untuk menghukummu sekarang. Manusia semut khawatir, Lord kamu terluka. Lord menjawab, aku akan mulai berkembang. Cedera ini bukan apa-apa. Tianran tidak tinggal dia mendengar mereka berbicara saja, ia maju menyerang menebaskan pedangnya bertujuan memotong Lord. Tapi sangat disayangkan manusia semut sempat memerintahkan para serangga membentuk perisai melindungi Lord. Manusia semut maju menyerang Tianran dari arah belakang, beraninya kamu menyakiti Holy Lord, boy. Tianran dipentalkan menjauh oleh manusia semut, Lord mengomentarinya, memiliki kontrol yang lebih baik. Seranggamu jatuh di seluruh saya. Maaf, saya belum bagus dalam hal ini. Lord menyuruhnya, kamu, pergi habisi orang ini untukku. Ya,
Saya akan kembali untuk menjemput Anda setelah saya selesai. Oh, lupakan. Tinggalkan dia masih bernapas. Aku masih perlu mengisi ulang energiku setelah evolusiku selesai. Yang hidup lebih bergizi, ucap Lord. Manusia semut hanya mengiyakannya. Tianran terdiam mengamati situasi terlebih dahulu. Setelah Lord berbalik ingin pergi, Tianran mulai bergerak maju menyerangnya kembali, tapi dihentikan oleh manusia semut. Lord sudah lumayan jauh dari pertarungan. Dia berhenti seraya berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Aku harus kembali kepada ibu." Ah, kalau begitu mari kita menjadi kepompong di sini. Lord pun mulai membentuk kepompong dan sudah jadi. Kita tinggalkan Lord pindah ke Tianran yang sedang sibuk bertarung. Jual beli serangan terjadi. Di sela-sela pertarungan manusia semut itu berkata, "Li Tianran, kamu benar-benar sulit untuk dihadapi." Sedangkan di dalam benaknya ia bertanya-tanya, bagaimana manusia biasa dapat memiliki kekuatan yang sama denganku? Penampilannya tidak terlihat seperti dia telah berkembangan. Dan, sialan, kenapa dia selalu menghindari serangan saya? Tianran bisa menghindar semua serangan yang dilancarkan semut manusia. Semut manusia itu berpikir. Sepertinya, dia dapat memprediksi gerakan saya. Di sisi Tianran ia bisa mendengar semua gerakan yang dilakukan semut manusia. Sisi pinggang, pukulan kiri, depan, karena Tianran bisa mendengar pikiran hewan termasuk manusia yang bermutasi menjadi semut dengan telepatinya. Tianran bergumam seraya dia menghindari semua serangan. Aku hanya bermain-main sedikit untuk melakukan kontak dengan dia, selama dia masih berpikir, semua gerakannya. Aku tahu semuanya. Tianran bertanya, "Kamu tahu aku?" Semut manusia membalas, "Haha, tampaknya kamu tidak tahu siapa lawanmu. Aku memberi kamu hadiah, apakah kamu menyukainya?" Sangat indah pemandangannya, cara dia bergantung di pohon. Tianran sontak kaget mendengar perkataan itu, lalu menebaskan pedangnya ke si semut manusia walau masih dengan mudah ditahan. Tianran tersenyum, "Serangga, mereka harus dibuang ke saluran." Kita berpindah lagi ke arah kepompong yang sudah mau keluar. Kepompong itu retak-retak. Kita kembali ke arah Tianran dan semut manusia mutasi. "Nak, tahukah kamu bicara pada siapa? Kamu hanya manusia yang luar biasa." Tianran melototinya. Setelah itu gelombang kemampuan Tianran keluar mencoba untuk menghipnotis. Itu pun berhasil menghipnotisnya dan Tianran menjelajahi ingatan semut manusia mutasi itu. Di ingatan itu Lord berkata, "Hehe. Wang Dongchuan, kamu tidak harus puas hanya menjadi wali kota kecil. Karena Anda tidak mau menerima ini. Kenapa kau tidak bekerja denganku, dan aku akan memberimu tubuh yang immortal. Mengembangkan Anda menjadi sesuatu yang unggul dari manusia." Wang Dongchuan senang mendengar itu lalu ia membalas, "Holy Lord, selama kau bisa memberikanku hidup kekal, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan aku lakukan." Tiba-tiba tentakel atau apalah masuk ke mulut Wang Dongchuan. Setelah itu Lord menerangkan, Lord membutuhkan ibadah orang beriman, terutama wanita yang muda dan sehat. Telan, lebih banyak lebih baik. Ya, Dongchuan akan menawarkan korban kepada Lord. Tentakel itu memasukkan telur semut mutasi. Setelah kejadian itu Wang Dongchuan melakukan terus yang disuruh Lord. Aku tidak salah. Aku hanya berusaha menjadi lebih kuat di dunia pasca kekacauan ini, untuk bertahan. Ekosistemnya seperti ini. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Orang rendah ini layak mati. Sangat baik mereka dapat membantu aku berevolusi. Hahaha, ya, aku benar. Mereka semua, yang membantuku berdiri di puncak. Kita panggil semut mutasi aja. Ia sadar dari kemampuan Tianran. "Apa yang telah kamu lakukan padaku?" Tianran kelelahan setelah menggunakan kemampuannya, menyelam ke dalam pikiran seseorang sangat melelahkan. Membuka tas dan mengambil wortel obat kelas kuno 1. Lalu Tianran memakannya dan berhasil memulihkan stamina 100%. Setelah pulih Tianran mengejek, "Kamu berubah menjadi itu.
Aku tidak mengharapkan wali kota Wang Dongchuan menjadi pengecut yang takut kematian. Kamu, bagaimana kamu tahu siapa aku? Tanya semut mutasi. Tianran menjawab, aku telah membaca ingatanmu. Dan kenanganmu penuh dengan kesombongan dan kepentingan diri yang ekstrim. Semut mutasi bertanya-tanya, bagaimana itu mungkin? Apakah kamu menjadi manusia yang berevolusi? Saya belum pernah dengar manusia yang berevolusi dengan kemampuan seperti ini di sisi selatan. Selain itu, menurut Holy Lord, hanya dengan mengambil buah harapan kamu bisa evolusi. Tianran berkata dengan tegas. Maksudmu telur serangga yang menjijikkan. Aku tak perlu berevolusi dalam cara yang menjijikkan. Tianran memberitahu tidak. Lebih tepat bagi jenismu disebut parasitisme daripada evolusi. Apa yang kamu bicarakan? Tanya semut mutasi. Tianran menerangkan. Aku melihatnya dalam kesadaranmu. Kesadaran serangga bersaing dengan kesadaranmu untuk mengendalikan tubuhmu. Siap memindahkan kepikiran bawah sadarmu, maka kamu akan menuju evolusi jahat. Hanya masalah waktu sebelum kesadaranmu hancur. Berapa lama lagi kepribadian Wang Dongchuan bisa bertahan? Pada akhirnya kamu akan berakhir sebagai monster dengan tidak ada kesadaran diri. Mendengar itu Wang Dongchuan atau semut mutasi membalas, jangan bandingkan saya dengan semut rendah itu. Yang aku konsumsi adalah telur tinggi kedua setelah pangeran. Meskipun kesadaranku tidak bisa lagi mendominasi tubuh ini, aku telah menjadi eksistensi superior, tubuh manusia yang rapuh dan tak berguna terhadap itu, aku menyerah. Tianran bertanya di benaknya, Pangeran. Tianran mengingat, Lord pergi sebelumnya ia berkata, aku akan mulai berevolusi. Cedera ini bukan apa-apa, yang hidup lebih bergizi. Tianran coba menebak, mungkin orang gantung itu mengkonsumsi telur itu, atau tingkat telur yang lebih tinggi. Sistem mendeteksi sesuatu dan memberitahu Tianran, tubuh hidup terdeteksi. Tianran refleks membalikan badannya, omong kosong ucap Tianran, ternyata ada semut mutasi lain yang berhasil menyerang Tianran, bagaimana dia bisa menetas dengan cepat? Itu adalah bentuk evolusi dari Lord. Tianran pun terjatuh karena tak kuat menahan rasa sakit yang ia rasakan. Wang Dongchuan berbicara, selamat atas kelahirannya Pangeran. Yang mulia, saya, Wang Dongchuan level 3 mutan bis. Pangeran, ia berkata sampah, bahkan tidak bisa menghabisi seorang manusia rendahan. Akan kulakukan sendiri. Ia berlevel 4 mutan bis. Wang Dongchuan memberi alasan, tuanku. Tidak. Yang mulia, dia juga seorang evolver. Oh, jadi ada seorang evolver lain di sisi selatan. Ya, benar, itu bukan berarti saya tidak cukup baik. Ucap Wang Dongchuan. Pangeran membalas. Yah, tak peduli berapa yak kau berevolusi kali sama saja dengan manusia tingkat rendah tanpa peningkatan fisik. Sungguh sia-sia telur tingkat 3 yang diberikan ibuku padamu. Lalu Wang Dongchuan berteriak memberitahu sambil menunjuk ke arah Tianran. Ini, yang mulia, lihat, mengambil wortel tingkat obat kuno 1, lalu Tianran langsung memakannya, tangan Tianran yang hilang sebelumnya, sekarang sedang beregenerasi untuk tumbuh kembali. Mereka berdua yang melihatnya bertanya-tanya, bagaimana bisa ini terjadi pada seorang manusia biasa? Pangeran berkata menarik. Tianran bergumam, kuno memang mudah digunakan, tapi itu membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan daging. Jika mereka mengetahui ini, aku akan dalam bahaya. Pangeran bertepuk tangan melihat kejadian di depannya, luar biasa itu tumbuh kembali dengan sangat cepat. Aku merubah pikiranku, aku tidak ingin menghabisimu lagi, meskipun aku ingin sekali mendapatkan gen milikmu. Tapi bukankah akan sangat membosankan jika hanya memakanmu? Kau punya banyak sekali rahasia. Bagaimana jika kita buat kesepakatan? Tianran menyuruh katakan apa tawaranmu. Pangeran menjelaskan apa tawarannya, makhluk berevolusi seperti kita yang lebih unggul dibandingkan ras manusia harus bergabung. Singkatnya,
Keracunan tanah pada tahap ini saja sudah menciptakan kekurangan makanan dalam jumlah yang besar. Ada juga berbagai macam raja binatang yang perlahan-lahan berevolusi dengan teknologi manusia saat ini, hanya masalah waktu sebelum mereka tersingkir dari Blue Star. Makhluk tingkat rendah dan lemah seperti manusia hanya akan menjadi sumber daya bagi yang kuat di masa depan, hanya mereka yang berevolusi yang bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Kenapa kau tidak bergabung dengan kami? Sebelum pasukan Raja Binatang menyerang, kita bisa merebut daerah selatan terlebih dahulu. Jadilah rekanku manusia. Mari kita nikmati makanan, sumber daya dan evolusi yang lebih tinggi bersama. Lalu ia mengerakkan tangannya menghayal dinding di depannya. Dinding itu hancur seketika. Tian Ran tidak sedikit pun bergeming. Pangeran melanjutkan perkataannya. Bukankah itu membuatmu tertarik? Sebuah aliansi yang dikendalikan oleh kita. Oke sobat pencerita, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Apakah Tian Ran akan menerima tawaran dari pangeran atau tidak? Tunggu saja kelanjutan hanya di Pencerita Komik.